Namaku Melati. Jenis kelaminku perempuan, hobiku minum susu pisang, dan kelemahanku adalah mata pelajaran fisika. Orang bilang, pindah sekolah itu seperti ikan yang bertemu air baru, segar dan penuh harapan. Tapi bagiku, pindah ke SMA Namduong ini lebih seperti ikan yang masuk ke dalam penggorengan panas. Masalahnya bukan pada sekolahnya, tapi pada kelas tempatku ditempatkan. Kelas 12,2, kelas yang terkenal sebagai kebun binatang di sekolah ini karena berisi murid-murid paling nakal. Sialnya lagi, saat wali kelas membawaku masuk, semua bangku sudah penuh. Hanya tersisa satu bangku kosong di sudut paling belakang, tepat di sebelah jendela. Masalah terbesarnya adalah, bangku itu berada di wilayah kekuasaan bom waktu yang sedang tidur. Melati, kamu duduk di sana dulu ya, kata Pak Guru dengan senyum kaku, menunjuk ke arah sudut itu. Ingat pelan-pelan saja, jangan bangunkan teman sebangkumu. Aku memeluk tasku erat-erat, berjalan jinjit menuju bangku itu. Teman sebangkuku sedang tertidur pulas. Dia mengenakan seragam sekolah yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan kaos hitam di dalamnya. Rambutnya hitam legam dan sedikit berantakan menutupi sebagian wajahnya. Aura yang dipancarkannya begitu dingin, seolah-olah dia memiliki AC pribadi yang menyala di suhu terendah. Namanya Aditya. Konon, dia adalah penguasa sekolah ini. Dia sering berkelahi, tidak pernah mengerjakan PR, dan guru-guru pun enggan berurusan dengannya. Aku meletakkan pantatku di kursi dengan sangat hati-hati. Kriet. Kursi tua itu berbunyi. Jantungku rasanya mau copot. Untungnya, dia tidak bergerak. Aku menghela napas lega dan mulai mengeluarkan buku pelajaran. Pelajaran pertama adalah fisika. Pak Guru Kim, yang terkenal galak, sedang menulis rumus yang panjangnya seperti kereta api di papan tulis. Perutku berbunyi. Aku belum sarapan karena takut terlambat. Diam-diam, aku merogoh laci meja dan mengeluarkan kotak susu pisang kesukaanku. Dengan gerakan ninja aku menusukkan sedotan. Jelep, aman. Aku mulai menyedotnya pelan-pelan sambil bersembunyi di balik tumpukan buku. Nikmat sekali. Rasa manis pisang membuatku sedikit rileks. Tiba-tiba, siapa yang berisik di belakang sana? Pak Guru Kim berteriak sambil memukul meja. Aku terlonjak kaget. Tanganku secara refleks meremas kotak susu itu dengan kuat. Krot. Cairan susu berwarna kuning muda itu muncrat keluar dari sedotan dengan tekanan tinggi, melengkung indah di udara, dan mendarat tepat di wajah dan kemeja putih teman sebangkuku. Hening. Seluruh kelas, yang tadinya ramai dengan bisik-bisik, mendadak sunyi senyap seolah-olah waktu berhenti. Seorang siswi di bangku depan menoleh padaku dengan tatapan kasihan, seolah berkata, "Selamat jalan Melati, semoga tenang di alam sana." Perlahan, bom waktu di sebelahku bergerak. Aditya mengangkat kepalanya dari meja. Wajahnya yang tampan kini basah oleh susu pisang. Matanya yang tajam dan sedikit merah karena kurang tidur menatap lurus ke arahku. Ada tetesan susu yang mengalir dari hidung mancung ke bibirnya. "Kau," suaranya serak, berat, dan mengerikan. "Kau bosan hidup." Tubuhku gemetar hebat. Lidahku keluh. Aku panik setengah mati. Sebagai refleks dari seseorang yang panik, aku merogoh saku seragamku, mencari sesuatu untuk membersihkannya. Tapi aku tidak punya tisu. Yang kutemukan hanyalah sebuah plester luka, band-aid, bergambar beruang lucu berwarna coklat. Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan plester itu ke wajahnya. "Itu, maaf, wajahmu," ucapku terbata-bata. Ibu bilang, kalau ditempel ini, lukanya. Maksudku, marahnya akan hilang. Aditya terdiam. Dia menatap plester beruang di tanganku, lalu menatap wajahku yang pucat pasi, dan kembali menatap susu pisang yang tumpah di bajunya. Dia mendengus kasar, lalu merebut plester itu dari tanganku. Di bawah tatapan horor seluruh kelas, Aditya, sang preman sekolah yang ditakuti, menempelkan plester beruang lucu itu tepat di pipinya, di atas noda susu. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma maskulin bercampur bau manis pisang menyeruak masuk ke hidungku. "Sebagai ganti baju dan tidurku yang kau ganggu," bisiknya tepat di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. "Mulai besok, jatah susu pisang di tasmu adalah milikku. Bawa 2 kotak setiap pagi. Mengerti?" Aku mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. "Mengerti?"
Aditya menyeringai tipis, lalu kembali menelungkupkan kepalanya di meja untuk tidur, meninggalkan aku yang masih membeku dengan jantung berdetak seperti drum band. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Setelah kejadian tragedi susu pisang itu, kehidupanku di SMA 6 Duong berubah drastis. Aku resmi menjadi kurir susu pribadi Aditya. Setiap pagi, sebelum bel masuk berbunyi, aku harus meletakkan 2 kotak susu pisang dingin di mejanya. Anehnya, dia tidak pernah membuliku lagi. Dia hanya meminum susunya dalam diam, lalu tidur. Kadang-kadang, aku melihatnya menatap plester beruang yang waktu itu kuberikan, entah kenapa dia masih menyimpannya di kotak pensilnya sambil tersenyum miring. Namun, masalah hidupku bukan hanya Aditya. Masalah yang lebih besar adalah ujian tengah semester. Hari ini adalah hari pembagian hasil ujian fisika. Aku duduk dengan kepala tertunduk, berdoa kepada semua dewa agar nilaiku setidaknya mencapai batas kelulusan. Melati. 10 poin. Suara Pak Guru Kim terdengar dingin menusuk hati. Aku menyeret kakiku ke depan kelas, mengambil kertas ujian yang penuh dengan coretan merah itu. 10 poin dari 100. Ibuku pasti akan memotong uang jajanku, atau lebih parah, menyita koleksi komikku. Aku kembali ke bangku dengan lesu, meremas kertas itu dan hendak membuangnya ke laci. Aditya. 0 poin, lanjut Pak Guru. Aditya bangun, berjalan santai ke depan, mengambil kertasnya yang kosong melompong, lalu kembali duduk. Wajahnya datar, seolah mendapat nilai 0 adalah pencapaian prestasi baginya. Melihat aku yang sedang menelungkupkan wajah di meja sambil menangis sesenggukan, dia menyikut lenganku pelan. "Hei cengeng, kenapa menangis?" tanyanya. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Aku dapat 10 poin, aku bodoh sekali. Masa depanku suram, aku pasti akan berakhir menjadi penjual gorengan. Aditya menatapku, lalu menatap kertas ujianku. Dia berdecak lidah. Tanpa permisi, dia menarik kertas ujianku yang sudah lecek. Nomor 1 salah rumus. Nomor 2 salah hitung. Ya ampun, Melati. Dia mengetuk keningku dengan pulpen. "Soal hukum Newton semudah ini saja kau tidak bisa. Otakmu itu isinya susu pisang semua ya?" Aku ternganga. "Hah? Kau?" Aditya memutar pulpennya dengan gaya yang sangat keren, lalu mulai menulis di atas kertas ujianku. "Lihat sini. Percepatan itu berbanding lurus dengan gaya, bukan berbanding terbalik. Jadi rumusnya FMM. A bukan FMM. Dan di sini, dia menunjuk soal nomor 5. Kau lupa mengubah satuan menit ke detik, pantas saja hasilnya jadi planet Mars." Aku terdiam, mataku membelalak lebar. Tulisan tangan Aditya sangat rapi dan tegas. Penjelasannya singkat, padat, dan jauh lebih mudah dimengerti daripada penjelasan Pak Guru Kim. Dalam waktu 2 menit, dia telah mengoreksi semua jawaban salahku. Aku menelan ludah, menatapnya dengan tatapan memuja. "Aditya, kau sebenarnya jenius ya." Dia melempar pulpen ke meja, lalu menyedot susu pisang jatah pagi ini. "Jenius apanya? Ini soal anak SD. Aku cuma malas mengerjakannya saat ujian. Buang-buang tinta." "Tapi kau dapat 0. "Karena aku tidur." Menulis itu melelahkan, jawabnya santai. "Logika macam apa itu?" Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Aku mencengkeram lengan baju seragamnya. "Aditya, guru besar Aditya, tolong ajari aku." Pintaku dengan mata berbinar-binar. "Ujian akhir sebentar lagi. Kalau aku gagal lagi, aku benar-benar tamat. Tolonglah, aku mohon." Aditya menepis tanganku, membersihkan lengan bajunya seolah aku ini debu. "Tidak mau merepotkan. Mengajarimu sama saja dengan bicara pada tembok. Aku akan tambahkan jatah susu pisangmu. Jadi 3 kotak sehari, seumur hidup." Teriakku putus asa. Gerakan tangan Aditya terhenti. Dia menoleh pelan, menatapku dengan mata menyipit. "Seumur hidup." "Iya, seumur hidup," cicitku. Sedikit menyesal telah berjanji terlalu muluk. Dia terdiam sejenak, mengetuk-ngetuk jarinya di meja. Lalu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman licik yang membuat jantungku berdesir aneh. "Baiklah, deal," katanya. Dia mendekatkan wajahnya lagi,
menatap tepat ke manik mataku. Tapi aku guru yang kejam. Kalau kau tidak paham setelah kujelaskan 3 kali. Dia melirik pipiku yang cabi. Aku akan menghukummu. Mengerti? Aku merinding, tapi demi nilai fisika, aku mengangguk mantap. Mengerti. Aditya tersenyum puas, lalu mengacak-acak rambutku dengan kasar. Bagus. Sekarang buka buku halaman 45. Kita mulai dari dasar otak udang. Dan begitulah, hari-hariku yang penuh penderitaan dan debaran jantung dimulai. Aku mengira aku mendapatkan pelampung penyelamat, tapi ternyata aku justru mengikatkan diri pada hiu yang pintar. Tapi, melihat sisi wajahnya yang serius saat menjelaskan rumus, diterpa cahaya matahari sore dari jendela, aku sadar. Mungkin hiu ini tidak seburuk yang orang pikirkan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Festival Olahraga SMA Namduong akhirnya tiba. Jika tahun-tahun sebelumnya Aditya akan membolos dan tidur di atap sekolah tahun ini, berkat ancaman wali kelas dan bujukan baca, rengekan dariku agar dia membantuku mendapatkan poin kelas, Aditya akhirnya setuju untuk ikut lomba lari estafet 3000 meter. Stadion sekolah penuh sesak. Ternyata, gosip bahwa Aditya si preman sekolah berubah menjadi Aditya si tampan jenius sudah menyebar luas. Aku berdiri di dekat garis finish sebagai seksi logistik kelas, tugas yang sebenarnya hanya kedok untuk menjadi pembantu umum. Tugasku sederhana, memegang handuk dan air minum untuk atlet kelas kami. Tapi, pemandangan di sekitarku membuatku pusing. Di sekelilingku berdiri puluhan siswi perempuan yang berdandan cantik. Di tangan mereka ada berbagai macam minuman mahal, minuman isotonik impor, jus buah segar, air mineral pegunungan Alpen. Aku menunduk, menatap botol air mineral seharga Rp2.000 yang kupegang. Botolnya sudah agak penyok karena kupegang terlalu erat. Labelnya pun sudah mengelupas. Tiba-tiba aku merasa sangat kecil. Bagaimana mungkin botol bututku ini bersaing dengan minuman-minuman mewah itu? Hei Melati, suara menyebalkan terdengar dari sampingku. Itu Budi, ketua kelas kami yang sok pintar dan selalu mencari gara-gara dengan Aditya. Dia datang bersama Dewi, primadona sekolah yang cantik jelita. Sebaiknya kau minggir ke belakang, kata Budi sambil tersenyum mengejek. Nanti kau terinjak fans-fans Aditya. Lagi pula, lihat tuh Dewi bawa minuman vitamin C khusus. Kau pikir Aditya mau minum air kranmu itu? Dewi tersenyum manis, tapi matanya memandangku rendah. Bukan bermaksud sombong Melati, tapi atlet butuh nutrisi yang baik. Wajahku memanas karena malu. Aku mundur perlahan, mencoba menyembunyikan diri di balik pohon besar di pinggir lintasan. Mungkin Budi benar. Aku hanya si upik abu. Dor. Suara pistol tanda mulai berbunyi. Di lintasan lari berwarna merah bata, sosok Aditya melesat seperti macan tutul. Hari ini dia memakai kaos olahraga hitam tanpa lengan dan ikat kepala putih. Otot-otot lengannya terlihat jelas saat dia berlari, berkilauan karena keringat di bawah sinar matahari. Aditya, Aditya, semangat! Teriakan para gadis menggema memekakkan telinga. Jantungku berpacu seirama dengan langkah kakinya. Harus kuakui, saat dia serius, dia terlihat sangat menawan. Di putaran terakhir, Aditya melakukan sprint gila-gilaan, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Dia melintasi garis finish pertama kali. Stadion meledak dalam sorak-sorai. Seketika kerumunan gadis termasuk Dewi menyerbu ke arahnya. Aditya, minum ini bagus untuk stamina. Kak Aditya, aku bawakan jus jeruk. Aditya, ambil punyaku. Aditya berdiri di tengah kerumunan, napasnya terengah-engah, keringat membasahi rambut dan lehernya. Dia tampak kesal dikelilingi begitu banyak orang. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, mencari sesuatu. Dia sama sekali tidak melirik botol-botol mahal yang disodorkan ke wajahnya. Tiba-tiba, tatapannya berhenti. Dia menemukanku, aku yang sedang berdiri kaku di balik pohon sambil memeluk botol air penyok. Alisnya yang tadi berkerut perlahan rileks. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membelah kerumunan gadis-gadis itu. Minggir, ucapnya dingin. Satu kata yang ampuh membuat kerumunan itu terbelah seperti laut merah. Aditya berjalan lurus ke arahku. Semua mata kini tertuju padaku.
aku ingin sekali menghilang di telan bumi. Dia berhenti tepat di depanku. Bayangannya yang tinggi menutupi cahaya matahari yang menyilaukan. "Kenapa berdiri jauh sekali?" tanyanya. Suaranya parau karena lelah. "Kau mau membiarkan aku mati kehausan?" Aku mengangkat botol airku dengan ragu. "Ini, airnya murah. Punya mereka lebih bagus." Aditya mendengus. Dia merampas botol itu dari tanganku, membuka tutupnya, dan menenggaknya sekaligus sampai habis setengah. Jakunnya bergerak naik turun saat dia menelan air itu. Beberapa tetes air tumpah dari sudut bibirnya, mengalir ke leher dan membasahi kaosnya. Pemandangan itu begitu seksi, sampai-sampai aku mendengar suara orang menelan ludah di sekitarku. Setelah puas minum, dia tidak mengembalikan botol itu. Sebaliknya, di depan ratusan pasang mata, dia menjatuhkan berat badannya ke arahku. Bruk. Kepalanya bersandar berat di bahuku. Lengannya melingkar di pinggangku, menahanku agar tidak jatuh karena berat badannya. Aditya?" panggilku panik. Kaku seperti patung. "Diamlah. Aku capek," gumamnya, diceruk leherku. Napasnya yang panas menggelitik kulitku, membuat wajahku merah padam seperti kepiting rebus. "Biarkan aku mengisi daya sebentar." Tapi, semua orang melihat. Budi dan Dewi melongo tak percaya. Para gadis lain menatapku dengan tatapan iri yang membara. Aditya mengangkat kepalanya sedikit, menatap tajam ke arah Budi dan kerumunan di sekitarnya. Dia mengeratkan pelukannya di bahuku, seolah mendeklarasikan kepemilikan. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang-orang di barisan depan, dia berkata, "Air dari orang lain rasanya tidak enak. Mau semahal apapun, kalau bukan melati yang memberikannya aku tidak mau. Kalian mengerti?" Lalu dia menunduk, menatapku dengan sorot mata yang tiba-tiba melembut, berbeda 180 derajat dari tatapan tajamnya tadi. "Dan kau bodoh. Jangan sembarangan memberikan airmu ke orang lain. Kau hanya boleh jadi manajer air minumku. Paham?" Jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya sakit. Di tengah hiruk-pikuk festival olahraga, di bawah terik matahari, aku sadar satu hal. Si penguasa sekolah ini, dengan segala sifat menyebalkannya, telah menjadikan aku satu-satunya pengecualian dalam hidupnya. Dan, sejujurnya, aku tidak keberatan sama sekali. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Beberapa minggu setelah festival olahraga, sekolah kami mengadakan pertukaran pelajar dengan SMA Nusa Bangsa, sekolah elit yang isinya anak-anak orang kaya dan pintar. Tentu saja, aku yang nilainya pas-pasan ini tidak mungkin terpilih. Tapi Aditya sebagai aset berharga sekolah karena otak jeniusnya dipaksa ikut. Dan, tebak apa syarat yang dia ajukan ke kepala sekolah? "Saya mau ikut kalau Melati ikut. Dia asisten pribadi saya. Kalau tidak ada dia, saya tidak bisa berpikir karena tidak ada yang membukakan tutup susu pisang saya." Alasan macam apa itu? Tapi berkat itu, disinilah aku sekarang, duduk di bangku Taman SMA Nusa Bangsa, menunggu Aditya yang sedang diculik oleh guru-guru mereka untuk diskusi olimpiade. Aku sedang pusing mengerjakan PR matematika tentang limit fungsi, ketika bayangan seseorang menutupi buku tulisku. "Teman, garis bantunya salah tuh," suara lembut menyapaku. Aku mendongak. Di depanku berdiri seorang cowok berkacamata dengan senyum ramah. Seragamnya rapi, rambutnya klimis, di dadanya tersemat pin, Ketua OSIS, Rian. Aku bingung. Rian duduk di sebelahku memberi jarak sopan. "Sini aku bantu. Kamu harus memfaktorkan persamaan ini dulu." Dia menjelaskan dengan sabar. Dia tampan, sopan, dan wangi sabun mandi bayi. Tipe pangeran sekolah banget. "Wah, kamu pintar banget. Terima kasih Rian," kataku kagum. "Sama-sama. Kamu murid SMA 6 Duong ya? Namamu siapa? Boleh minta ID lain kamu? Siapa tahu kita bisa belajar bareng lagi." Rian mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum manis. Aku baru saja mau mengeluarkan ponselku ketika tuk! Sebuah kaleng soda dingin mendarat tepat di tengah-tengah buku tulisku, memisahkan jarak antara aku dan Rian. Aku terlonjak. Di belakang kami Aditya berdiri bersandar di pilar. Tangannya dimasukkan ke saku celana,
Wajahnya sedingin kutub utara. Tatapannya pada Rian seolah-olah sedang melihat kecoa yang hinggap di makanannya. "Minggir," kata Aditya singkat. Rian membetulkan letak kacamata. "Maaf, kami sedang belajar. Kamu Aditya kan? Yang katanya jenius itu? Tidak perlu kasar begitu." Aditya tidak menjawab. Dia melangkah maju, menyelip di antara aku dan Rian, lalu duduk dengan seenaknya, mendesak Rian sampai hampir jatuh dari bangku. Aditya mengambil pulpen dari tangan Rian, mencoret-coret buku tulisku dengan cepat. "Cara mengajarmu bertele-tele," kata Aditya ketus. "Membuang waktu, dan kau, Melati." Dia menoleh padaku, tangannya tiba-tiba mencubit pipiku keras-keras sampai bibirku monyong. "Aku tinggal 5 menit ke toilet, kau sudah mau memberikan nomor HP ke orang asing. Kau mau selingkuh dari guru privatmu ini." "Aku cuma mau berteman," jawabku susah payah karena pipiku ditarik. Aditya melepaskan pipiku, lalu menatap Rian dengan senyum meremehkan. "Maaf ya, Ketua OSIS, memori otak muridku ini kapasitasnya kecil, cuma 2 GB. Isinya cuma bisa ingat 1 nomor telepon, yaitu nomor saya. Kalau ditambah nomormu, nanti dia error." Wajah Rian memerah karena tersinggung. Dia berdiri, merapikan bajunya. "Kalian kasar sekali, permisi." Setelah Rian pergi, aku menatap Aditya kesal. "Aditya, kau cemburu ya?" Aditya menunduk, menatapku tajam. Ada api kemarahan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain, rasa posesif yang kental. "Cemburu?" Dia tertawa sinis. "Aku cuma sedang mengamankan asetku." Dia mengeluarkan spidol permanen warna merah dari sakunya. Tanpa peringatan, dia menarik tangan kananku. Di punggung tanganku yang putih, dia menulis sesuatu dengan huruf kapital besar. "Milik Aditya. Jangan disentuh." "Aditya, ini kan susah hilang," jeritku. Aditya menutup spidolnya, lalu dengan santai mengecup punggung tanganku, tepat di atas tulisan itu. Jantungku rasanya meledak saat itu juga. "Biar saja tidak hilang," bisiknya. "Biar satu dunia tahu, Melati itu sudah ada yang punya. Siapapun yang berani mendekat, akan kupatahkan kaki matematikanya." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Suatu sore yang hujan deras, aku datang ke rumah Aditya untuk belajar. Ini pertama kalinya aku ke rumahnya. Aku membayangkan rumah preman sekolah pasti berantakan atau menyeramkan. Ternyata, rumahnya adalah mansion mewah di kawasan elit. Halamannya luas, pagarnya tinggi, tapi suasananya dingin. Sepi sekali. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada suara TV. "Masuk," kata Aditya sambil melempar sandal rumah bermotif kelinci, lagi-lagi kelinci. Beruang, selera dia imut sekali sebenarnya. Kami belajar di kamarnya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang wanita paruh baya, dengan pakaian kantor mahal berdiri di sana. Wajahnya cantik tapi tatapannya tajam seperti silet. "Itu Ibu Aditya." "Ibu pulang?" tanya Aditya datar. Tidak ada nada senang dalam suaranya. Wanita itu menatap Aditya, lalu matanya beralih padaku, memindaiku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Siapa gadis ini? Kenapa ada di kamarmu?" tanyanya dingin. "Aditya, ibu menyewakan guru privat lulusan luar negeri untukmu. Bukan untuk melihatmu bergaul dengan gadis sembarangan yang kelihatannya tidak punya masa depan." Aku gemetar ketakutan. Aura wanita ini lebih seram daripada guru BK. Aku hendak berdiri dan pamit, tapi Aditya menahan tanganku. Dia berdiri, menghalangi pandangan ibunya padaku. Punggungnya yang lebar terasa seperti benteng pelindung. "Jaga bicara, Ibu." Suara Aditya rendah tapi penuh ancaman. "Pertama, namanya Melati. Kedua, dia tamu kehormatan Aditya. Ketiga, jangan bicara padanya dengan nada seperti ibu bicara pada bawahan ibu. Kau berani melawan ibu demi gadis ini." Ibunya terkejut. "Aku tidak melawan, aku memberitahu." Aditya memasukkan tangan ke saku. "Ibu pulang untuk memaksaku masuk jurusan bisnis kan? Dengar baik-baik. Kalau ibu membuat Melati takut atau menangis sedikit saja." Aditya menyeringai tipis. "Aku akan mengumpulkan kertas kosong di ujian nasional nanti. Ibu tahu aku bisa melakukannya.
silakan ibu menanggung malu karena anak jenius ibu gagal lulus SMA. Wajah ibunya memerah menahan marah, tapi dia tidak berani membantah. Dia tahu Aditya senekat itu. Akhirnya, wanita itu membanting pintu dan pergi. Hening. Aku memberanikan diri menusuk punggung Aditya dengan jari telunjukku. Adi, kau gila ya? Mengancam ibumu sendiri. Aditya berbalik. Topeng dinginnya runtuh. Dia tiba-tiba memelukku erat, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Bahunya sedikit bergetar. Biarkan saja, gumamnya lelah. Rumah ini terlalu dingin. Cuma kamu yang hangat. Hatiku luluh. Aku menepuk-nepuk punggungnya canggung. Oke, aku hangat, tapi aku lapar. Masakkan aku sesuatu dong. Dan begitulah. Sang penguasa sekolah yang baru saja melawan ibunya, kini berdiri di dapur mewah mengenakan apron pink, memasak indomie goreng telur untukku. Makan, dia menyodorkan mangkuk. Telurnya 2 untukmu, 1 untukku. Kau butuh protein lebih banyak biar pintar. Sambil makan, aku menatap uap panas dari mie instan itu. Aditya, panggilku. Kalau nanti kau diusir dari rumah, aku akan memeliharamu. Aku akan jualan susu pisang untuk memberimu makan. Aditya tersedak kuah mie. Dia batuk-batuk, telinganya memerah. Dia menatapku dengan mata berbinar geli. Memeliharaku itu mahal, Melati. Jualan susu pisang saja tidak cukup. Terus harus bagaimana? Dia menopang dagu, menatapku intens. Harus jadi Nyonya Aditya. Hartaku akan jadi hartamu. Saat itu, kau bebas mau memeliharaku dengan cara apapun. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Waktu berlalu cepat. 30 ujian nasional. Tekanan semakin tinggi. Aku merasa sudah mencapai batas kemampuanku. Sore itu aku menangis di perpustakaan. Aditya, aku menyerah saja, fisika susah sekali. Aku tidak mungkin masuk universitas yang sama denganmu. Aditya tidak memarahiku. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan tebal bersampul hitam dari tasnya dan melemparkannya ke kepalaku. Pluk, baca. Kalau sampai hilang aku gigit kau. Aku membuka buku itu, isinya bukan catatan biasa. Itu adalah kumpulan kesalahan-kesalahanku selama 6 bulan terakhir. Aditya menulis ulang semua soal yang pernah aku kerjakan salah, lalu menuliskan solusinya dengan tulisan tangan rapi, lengkap dengan tips-tips bodoh agar aku mengerti. Catatan, Melati, ingat, gaya gravitasi itu ke bawah, bukan ke samping. Jangan sampai apel Newton terbang ke kanan. Mataku memanas. Dia begadang menulis ini semua untukku. Tapi yang membuat jantungku berdetak kencang adalah tulisan-tulisan kecil samar yang ditulis dengan pensil di pinggir halaman. Sepertinya dia tidak sadar atau lupa menghapusnya. Halaman 12 di pojok bawah. Hari ini dia mengikat rambut kuda. Leher belakangnya lucu. Ingin gigit, tapi nanti dia nangis. Tahan, Aditya. Halaman 45. Dia ketiduran lagi. Air liurnya menetes di jaketku. Jorok. Tapi kenapa manis? Aku sudah gila. Halaman terakhir, Universitas A, harus masuk bareng. Kalau dia tidak lolos, aku akan menunda kuliah 1 tahun untuk menunggunya. Tidak bisa membiarkan kelinci bodoh ini sendirian di dunia luar. Aku mendongak menatap Aditya dengan wajah merah padam. Dia yang sedang main game di HP melirikku. Kenapa mukamu merah? Demam? Aditya, kau mau menunda kuliah demi aku? Aditya terkejut. Dia langsung merebut buku itu. Wajahnya memerah sampai ke telinga. Siapa suruh baca coretan pinggir? Itu cuma konsep. Konsep apanya? Jelas-jelas kau bilang aku manis. Aku tertawa sambil menghapus air mata. Semangatku kembali membara. Aditya, demi buku ini, aku akan belajar mati-matian. Universitas A, tunggu aku. Hari pengumuman kelulusan tiba. Aku duduk di ruang tamu dengan keringat dingin. Ayah dan ibuku tegang. Aditya duduk santai di sofa sambil mengupas apel. Kulit apelnya panjang tidak terputus. Menyebalkan sekali ketenangannya itu. Aditya, tolong cek punyaku. Aku takut jantungan. Aku menyodorkan laptopku. Aditya melihat layar. Alisnya berkerut dalam.
Dia menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan sedih. Melati, maafkan aku sudah berusaha mengajarimu. Tangisku pecah seketika. Aku tahu aku bodoh. Selamat tinggal Universitas A, selamat tinggal Aditya, aku akan pulang kampung beternak lele saja. Aditya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menyumpalkan potongan apel ke mulutku yang sedang menangis. Berisik, lihat dulu bodoh. Dia memutar layar laptop ke arahku. Lulus. Universitas A jurusan sastra. Aku bengong 5 detik. Lalu aku menjerit, melompat dari kursi, dan menubruk Aditya. Lulus. Aku lulus. Aditya, kita satu kampus. Aditya menangkapku dengan sigap, memelukku erat. Di telingaku, dia berbisik lembut, kerja bagus. Tidak sia-sia aku memberimu makan soal fisika tiap hari. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sore itu, kami kembali ke atap sekolah untuk terakhir kalinya. Angin berhembus kencang. Aditya menyudutkanku ke tembok. Pose kabedon legendaris. Melati, ingat janjimu di buku catatan? Tanyanya. Janji apa? Aku pura-pura lupa. Kalau lulus kau boleh minta apa saja. Atau, aku yang minta jatahku. Dia menunjuk bibirnya. Bayaran les privat selama setahun. Bunganya tinggi. Wajahku panas. Aku memberanikan diri, berjinjit, dan bukan di pipi, bukan di bibir, tapi aku mencium dagunya, sekilas karena dia terlalu tinggi. Aditya tertawa kecil. Payah. Biar aku ajari caranya. Perhatikan baik-baik, aku tidak akan mengulang. Dia menunduk dan menciumku. Ciuman yang manis, rasa apel dan mint. Di bawah langit sore SMA 6 Duong, si jenius Aditya resmi menjadi milik si bodoh Melati. Ekstra. 5 tahun kemudian, di perpustakaan Universitas A, Aditya, yang kini menjadi mahasiswa S2 teknik sekaligus CEO startup teknologi muda, sedang mengetik coding dengan wajah super serius yang membuat mahasiswi lain takut mendekat. Tiba-tiba, seorang gadis mungil berlari kecil dan menaruh kepala di meja, tepat di atas keyboard laptopnya. Sayang, skripsiku error lagi. Dosen pembimbingku galak, rengekku. Aditya menghela napas, menutup laptopnya setelah menyimpan file, lalu menarikku duduk di pangkuannya tanpa peduli tatapan orang. Mana yang error? Sini suami lihat, ucapnya sambil memijat pelipisnya. Sudah kubilang, jangan lupa titik koma di akhir kalimat. Kenapa istriku ini tidak pintar-pintar sih? Biarin. Kalau aku pintar nanti kamu tidak berguna, aku menjulurkan lidah. Dasar. Dia mencium puncak kepalaku. Nanti malam aku kerjakan. Sekarang duduk diam, minum susu pisangmu. Ekstra. Keluarga kecil. 3 tahun setelah menikah, kami punya anak laki-laki bernama Raka. Sayangnya, gen Aditya terlalu kuat. Raka baru umur 4 tahun tapi mukanya sudah sedatar tembok dan hobinya baca ensiklopedia. Hari ini aku mencoba mengajari Raka berhitung menggunakan apel. Raka lihat, ibu punya 3 apel, ibu makan 1. Sisanya berapa? Raka menatapku dengan tatapan iba, tatapan yang persis sama dengan tatapan Aditya dulu. Ibu makan saja semuanya. Ibu kan rakus, jawab Raka polos. Aku. Raka, itu contoh matematika. Sisanya 2 ibu. Itu soal mudah. Kenapa ibu tanya Raka? Ibu tidak tahu jawabannya ya? Aku langsung menelepon Aditya yang sedang di kantor. Halo, pulang sekarang. Anakmu membuli aku. Dia bilang aku bodoh. Di seberang telepon Aditya tertawa renyah. Sabar sayang. Itu artinya dia anak kandungku. Tunggu ya, aku pulang bawa kue red velvet kesukaanmu. Sorenya Aditya pulang. Dia tidak langsung memeluk Raka, tapi memelukku dulu. Ayah, ibu tadi tidak bisa hitung apel, lapor Raka. Aditya menatap putranya, lalu tersenyum miring. Raka, dengar. Ibumu memang tidak pintar matematika, tapi dia satu-satunya wanita yang bisa membuat ayahmu yang jenius ini bertekuk lutut. Jadi, jangan macam-macam sama ibumu, atau jatah legomu ayah sita. Raka cemberut, lalu lari memeluk kakiku. Maaf ibu. Ibu cantik kok, jangan sita lego Raka.
Aku tertawa, memeluk dua laki-laki paling berharga dalam hidupku. Ah, hidup dengan dua jenius tsundere ini memang melelahkan, tapi sangat bahagia. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!